Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri Pasampang Bapak Hidayat Raharja. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri Pasampang, dan juga saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri Pasampang. Pertama, marilah kita membacakan puja dan bersyukur kehadirat Allah, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah yang berupa sehat, alhamdulillah, sempat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka tugas kami, yaitu diseminasi atau pembebasan materi-materi kami sebagai calon guru penggerak SMA Negeri Pasampang yang harus disampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Sholatuhu wassalamuhu semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah sukses mengabdi kita sebenarnya minat di rumah dengan nur wa ila siratal mustaqim seperti semakin sekarang ini. Para bapak ibu yang kami hormati, acara pada kali ini yaitu seperti acara biasa. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga materi, pemaparan materi, yang keempat tanya jawab apabila ada yang kurang jelas, sehingga bapak ibu semuanya nanti bisa mendapatkan materi guru penggerak ini dan bisa mengaplikasikannya. Dan acara terakhir yaitu doa. Para bapak ibu yang kami hormati, mari kita mulai acara ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan arahan motivasi dari Kepala Sekolah SMA Negeri Pasampang kepada Bapak Hidayat Raharja. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Yuni, Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk berbagi ilmu. Itu pada siang hari ini Bapak Ibu hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan pembahasan dari program calon guru penggerak, itu pembahasan tentang budaya baik di sekolah. Kegiatan ini bagi saya sangat membahagiakan, sangat membanggakan. Mudah-mudahan nanti di JGP yang ke-7 dua guru SMA 4 yang mendaftar bisa lolos dan mengikuti kegiatan JGP yang ke-7, karena menurut saya ini adalah kegiatan yang sangat-sangat diperlukan oleh Bapak Ibu sekalian, karena banyak hal baru yang bisa Bapak Ibu pelajari untuk mengikuti perkembangan dalam dunia pendidikan. Bapak Ibu sekalian, selain karena kewajiban dari JGP 6 untuk memberikan pembebasan kepada Bapak Ibu guru, tak kalah pentingnya adalah kegiatan ini dapat menjadi sebuah kebiasaan bagi kita untuk saling berbagi. Saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian beberapa bulan yang lalu, untuk tiap 1 bulan 1 kali setelah rapat dinas ada yang memberikan materi tentang pendidikan yang ada, khususnya yang ada di sekolah kita ini.
Ini penting bagi kita karena terutama untuk sekolah Islam 4 dengan berbagai persoalan yang ada di dalam dan 22 orang guru yang ada di dalam Islam 4, ada 19 PNS dan 3 ITT. Saya membayangkan kalau 19 orang guru PNS dan 3 guru ITT ini semuanya bergerak, semuanya mengambil sedikit persoalan yang ada di SMA 4, maka persoalan di SMA itu akan mudah untuk diselesaikan. Itu gambaran saya. Jadi barangkali ini bisa menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Kalau satu orang bergerak mengambil persoalan-persoalan yang ada di dalam sekitar kita, maka ini akan menjadi lebih bagus bagi sekolah kita karena akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang menumpuk yang ada di dalamnya. Upaya-upaya ini perlu diusahakan, perlu dibiasakan sehingga menjadi satu kebiasaan yang baik dan bagus. Karena tugas kita sebagai pendidik tidak lain adalah bagaimana anak-anak kita bisa tumbuh dengan karakter yang baik. Karena tujuan akhirnya dari upaya seperti ini adalah untuk menciptakan peserta didik dengan profil belajar Pancasila tersebut, mengenai keagamaannya, mengenai gotong royongnya, mengenai kepedulian terhadap orang lain. Ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah, kalau kita semua ambil bagian, tidak saling menyalahkan, itu akan menjadikan lebih ringan terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama. Sekolah kita kecil, kalau kita bersama-sama untuk menguatkan, insya Allah yang kecil itu akan menjadi sesuatu yang berarti bagi orang lain. Saya setiap momen, setiap kesempatan selalu hadir di dalamnya. Apalagi kalau diminta oleh teman untuk datang pada suatu majelis, saya selalu mengatakan saya mau asalkan atas nama SMA 4. Saya selalu menyebut nama SMA 4 dan selalu memperkenalkan orang saya ada di SMA 4. Kenapa? Perlu disampaikan kepada orang lain bahwa sekolah kita tidak seperti yang mereka bayangkan. Kita ada kegiatan-kegiatan yang perlu mereka ketahui. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kita perlu untuk melakukan gerakan-gerakan kecil dan yang terlalu besar, gerakan-gerakan kecil yang bermanfaat langsung bagi lingkungan sekolah kita. Perlu. Saya ingin ngumpul bersama-sama dengan kalau keinginan saya ingin saling meluangkan apa yang kita inginkan, bukan atas perintah tapi atas kesadaran bersama bisa saling berbagi. Pak, saya ingin begini, karena satu hal yang sampai sekarang saya juga belum tahu perkembangannya. Nanti saya ingin lihat gimana perkembangannya setelah 3 bulan tentang orang tua asuh, guru sebagai orang tua asuh. Itu bagus. Gimana kelanjutannya? Saya ingin tahu kelanjutannya. Dan kekurangannya, ayo kita benahi bersama. Kekurangannya apa yang harus kita benahi kekurangan itu. Jangan karena kita lalu dapat anak yang dalam tanda kutip karena anak itu terkenal nakal, lalu kita malas untuk membina mereka. Justru sebenarnya itu merupakan tantangan bagi kita. Kalau yang ingin yang enak-enak, paling enak yang tidak saya jadi SMA 4. Tapi sebenarnya SMA 4 kalau bagi saya itu adalah ladang emas untuk kita beribadah, untuk mengentas persoalan-persoalan yang ada di dalamnya. Tidak akan menemukan persoalan seperti di SMA 4. Nah, ayo kita biasakan bersama untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada tersebut. Ini Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Denny dan Bu Yuni itu bisa memberikan manfaat bagi kawan-kawan guru di SMA Negeri 4, dan mudah-mudahan nantinya semua guru di SMA 4 akan mengikuti CGP. Terus selama ini kita akan banyak tugas diangkut latihan, angkut mainan. Nah memang ya seperti itu. Kalau kita diberi tugas, paling tak akan mereview lagi apa yang pernah kita belajar. Itu Bapak Ibu. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Denny sama Bu Yuni, kemudian juga kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih bersama
sekali bagi Pak Dini dan Bu Yuni. Karena keduanya ini terpilih sebagai CGP itu yang bagi saya yang sangat berarti, karena CGP itu berorientasi pada persoalan kontekstual yang ada di sekolah. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Dini sama Bu Yuni itu sangat sesuai dengan SMA 4. Pembelajarannya pun tidak sama dengan sekolah lain. Peserta didiknya waktu ada kunjungan Bu Yuni hanya berapa selintir, tapi tetap bisa dilaksanakan. Ini salah satu kelebihan kita bahwa dengan kondisi yang sangat minim kita masih bisa mempraktikkan hal-hal baik yang dianjurkan di dalam pendidikan kita. Semoga kita masih tetap diberi kesadaran, tetap diberi kesehatan untuk terus mengabdi dan memberikan ilmu dan pengetahuan kepada anak-anak kita. Terima kasih. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekali lagi, mari kita sama-sama untuk bersama-sama bersinergi, menguatkan diri dan mengabdi di tempat ini untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Bapak. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sebelumnya menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu Guru SMA Negeri Pasampang yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Tadi sudah dipaparkan sama teman saya Pak Denny bahwa kami kebetulan yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak sebagai calon guru penggerak angkatan 6 mendapat tugas terutama di modul 1.4 itu untuk menyampaikan diseminasi atau pengimbasan. Nah, pada modul 1.4 ini tentang budaya positif, ya. Jadi ini apa sebenarnya budaya positif itu? Nanti sebenarnya ada 6 materi, tapi kami berbagi. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini nanti yang pertama itu disiplin positif. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan jelas. Nah, ini untuk sekedar pemanasan Bapak Ibu. Di situ ada satu kegiatan yang namanya cobalah buka. Cobalah buka. Jadi nanti yang Bapak Ibu guru yang kebetulan duduk berdekatan dengan sesama, ya, karena ada yang duduk dengan bapak-bapak dengan ibu-ibu jangan gitu, ya. Tidak apa-apa dari jauh. Jadi itu ada perintahnya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Misalnya Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian coba bayangkan Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan. Nah, teman yang satunya, teman yang B, itu berusaha akan membujuk. Nah, teman yang A apakah akan membuka atau tetap mengepalkan tangan? Demikian ya Bapak Ibu. Silakan dipraktekkan. Ya, mungkin ya dipraktekkan. Itu ya. Pupur sama Bu Dewi mungkin. Ya. Tidak di situ saja. Boleh di tempat duduknya saja, tidak harus ke depan. Ya. Boleh bukur yang mengepalkan tangan. Jadi Bu Dewi yang berusaha membuka. Iya, berusaha ini. Boleh. Ayo
bahwa kita ini sebagai pendidik sebenarnya sudah berusaha mempengaruhi, sudah berusaha membawa ke anak didik seperti yang kita harapkan, membujuk, kemudian menggelitik, mempengaruhi agar mau seperti kita. Ada yang tetap dengan pendiriannya seperti Pak Ribon, Bu Pur, tetap tidak mau buka meskipun sudah dibujuk. Nah, ya, kalau Bu Niki sama Bu Heni membuka, kenapa? Mungkin karena Bu Heni bisa berperan seperti yang dimau. Saya ini nggak bisa dibuka ini. Ya. Baik Bapak Ibu, ini hanya sekedar apa ya, bahwa kita itu tidak bisa memaksakan anak, tapi anak bisa kita bawa, gitu ya. Ya, terus nah ini ada teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glaser. Ini ada empat ilusi. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar apa itu ilusi ya. Kalau guru bahasa Indonesia pasti tahu artinya ilusi itu apa. Angan-angan, harapan, gitu ya. Angan-angan, harapan. Ini menurut Dr. William yang sebagai psikiater atau pendidik itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini kita sebagai guru tidak bisa memaksakan anak untuk memilih apa yang dia tidak mau. Artinya begini, anak itu dengan sukarela akan mengizinkan dirinya untuk menuruti apa mau kita. Kita tidak bisa maksa sebenarnya kalau dia tidak mau menuruti, ya sudah saya ngalah ke ibu. Nah seperti itu. Artinya bahwa kita itu sebenarnya tidak bisa memaksa tanpa anak itu mau mengizinkan dirinya untuk seperti yang kita harapkan. Seperti itu. Nomor 2, itu ilusi bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Sebenarnya penguatan yang kita berikan ke anak-anak bisa seperti pujian, harapan, rujukan, itu tidak akan bisa efektif dan bermanfaat karena mereka akan ketergantungan. Kalau saya tidak diperlakukan seperti ini, saya tidak akan melakukan seperti itu. Biasanya seperti itu. Demikian juga yang nomor 3, ilusi bahwa kritik dan membuat orang akan merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini akan membuat identitas anak itu negatif. Dia akan merasa saya sudah disalahkan, saya tidak benar. Nah seperti itu yang perlu kita pelajari. Yang nomor 4, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Waalaikumsalam, monggo Pak Dausi. Nomor 4 ini kayaknya sama seperti nomor 1, itu selalu mendominasi perilaku kita terhadap anak didik. Karena kita merasa kita sudah dewasa, kita berhak menuntun, kita berhak membimbing, dan anak-anak itu perlu kita bina. Jadi kita itu seakan-akan ayolah ikut saya, mau saya bawa kemana, seperti itu. Jadi anak-anak itu seakan-akan kita tuh berkuasa atas mereka tanpa mengetahui apa yang mereka mau. Demikian. Pak ini. Nah, ini ada bagaimana cara kita merubah sebenarnya bahwa stimulus respon itu bisa berubah menjadi teori kontrol. Kontrol mana yang terbaik bagi kita? Pada akhirnya kita itu harus berpikir menang dan menang. Jadi sebagai pendidik menang, sebagai anak didik juga, peserta didik juga menang. Bukan pada stimulus respon yang satu menang dan satu kalah. Itu intinya seperti itu. Jadi kita dalam menyikapi perilaku anak itu tidak harus memaksakan saya menang, kamu kalah, saya menang, seperti itu. Jadi sama-sama menang. Nah, Bapak Ibu, ini sangat luas sekali disiplin positif. Jadi apa makna disiplin, kemudian motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, itu di situ diperlukan. Yang penting itu adalah 5 posisi kontrol. Posisi kontrol
yang paling mutlak itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ini artinya bahwa peserta didik kita itu sama seperti kita, Bapak Ibu, punya kebutuhan dasar yang harus dicapai. Kalau mereka menginginkan misalnya kasih sayang, salah satunya kasih sayang. Kenapa saya bilang kasih sayang? Yang pertama, kalau bertahan hidup kayaknya karena masih anak-anak ya, jadi belum merasakan harus mempertahankan hidup pada dikasih makan karena sudah ada orang tua. Tapi kasih sayang kayaknya yang merupakan kebutuhan anak itu yang paling utama menurut saya itu kasih sayang, perhatian dari kita. Karena setiap individu itu mutlak perlu disayang dan dikasihani, ya, ya, perlu disayang, ya Pak Fauzi, betul. Bukan dimanja. Ya. Nah, apa itu makna kata disiplin? Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kata disiplin ya? Oh, dengar Ya, sekali. coba Pak Fauzi, saya ingin tahu pendapatnya. Disiplin itu apa artinya Pak? Ya, Sekolah pakai kaos. ya. Disiplin itu apa kira-kira? Apakah ada hubungannya dengan tata tertib, Ada. aturan, Ada. peraturan, hukum, hukuman, konsekuensi, Disiplin waktu. kesepakatan? Ya. Ini menurut Bapak Pendidikan yang mempelopori ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, apa itu disiplin kuat? Disiplin yang dimaksud di sini ada disiplin diri. Artinya apa yang dilakukan, tingkah laku kita merupakan motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Pernahkah Bapak Ibu itu melakukan sesuatu karena ekstrinsik, misalnya untuk dapat penghargaan, untuk biar tidak dihukum, untuk mendapat pujian, itu kan ekstrinsik ya Bapak Ibu, atau untuk disayang. Kalau untuk disayang orang lain itu kan masuk motivasi ekstrinsik. Untuk mendapat perhatian orang lain itu merupakan motivasi ekstrinsik. Tapi kalau sesuatu yang dari dalam diri untuk melakukan, kekuatan yang ada dalam diri itu merupakan motivasi intrinsik. Nah, di sini ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa tingkah laku yang lebih permanen dalam jangka panjang itu didasari oleh motivasi intrinsik. Jadi tidak mengharapkan pujian, mau tidak dapat pujian, mau tidak dapat hadiah, tetap melakukan tugasnya. Tapi kalau sudah dipengaruhi oleh yang lain, maka itu sebenarnya adalah motivasi ekstrinsik. Nah, kemudian ada tokoh lain yaitu Diana, itu dalam bukunya itu mengatakan bahwa motivasi intrinsik lebih penting, bukan ekstrinsik, sama mendukung seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, makna kata disiplin itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, agar nanti terbentuk suatu kekuatan yang menuju ke profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan 6 profil pelajar Pancasila ya. Mungkin ada yang tahu ya profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Bapak Ibu mungkin sudah sangat familiar. Ya, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Nah, Bu Devi pasti sudah ini. Yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, betul Bu Devi. Mandiri, lagi Bu Devi. Gotong royong ya Bu Devi. Ya, berkebinekaan global, jadi ada 6. Nah, itu yang harus kita wujudkan kepada anak-anak. Ya, penata kritis. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Bagaimana untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan itu? Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nah, itu nilai-nilai kebajikan di situ merupakan sifat positif.
sifat positif yang tadi itu. Salah satunya dilihat dari 6 sifat profil pelajar Pancasila. Nah, itu maaf mungkin saya kurang jelas. Nah, ini Bapak Ibu 3 hal ini Bapak Ibu ya, teori motivasi. Yang pertama ini biasanya anak untuk menyikapi segala perilakunya itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak melakukan sesuatu karena takut dihukum. Dia tidak nyaman kalau tidak melakukan sesuatu itu. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini bisa berupa pujian, bisa berupa hadiah. Nah, itu sebagai salah satu contoh motivasi. Yang ketiga, sebenarnya dalam bersikap, dalam berperilaku, ini nomor 3 ini yang sebenarnya paling ideal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada anak yang melakukan sesuatu karena takut dihukum, berarti dia memakai motivasi yang pertama, karena takut mendapat hukuman. Yang nomor 2, jika ingin melakukan sesuatu karena mendapat hadiah, mereka berarti melakukan motivasi yang nomor 2. Nomor 3 itu dari keyakinan sendiri untuk mendapatkan dari motivasi dari dirinya sendiri. Sebentar Bu, kali data. Ya, ini ada kata-kata dihukum oleh penghargaan, Bapak Ibu. Kok sadis ya, dihukum oleh penghargaan. Saya tidak akan menjelaskan 1 sampai 8. Saya cuma mau ngambil paling nomor 8 saja, motivasi dari dalam diri. Kadangkala anak peserta didik kita itu dalam melakukan sesuatu, sekali lagi yang tadi sudah saya jelaskan bahwa mereka belum memiliki motivasi dalam dirinya. Mereka cenderung melakukan karena hukuman, dan itu yang harus kita ubah. Mindsetnya anak itu kan takut dimarahi, takut dihukum, takut tidak mendapat nilai, takut tidak naik kelas, seperti itu. Itu yang kita harus ubah, kita tanamkan anak-anak untuk mendapatkan, untuk mewujudkan, menumbuhkan motivasi dari dalam. Ini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkan? Kira-kira bagaimana? Ada suatu kasus di suatu pesta, teman Bapak Ibu itu memecahkan gelas yang pecah. Kira-kira Bapak Ibu apa yang mau dilakukan menyikapi itu? Memaafkan atau minta ganti gelas atau apa? Kira-kira memaafkan, biarkan gitu ya Bu ya. Ada yang lain lagi? Paling kita selama ini sudah nggak usah rame-rame gitu ya, memaafkan seperti itu. Kalau misalnya anak kita melakukan suatu kesalahan, sudahlah, nggak usah diperpanjang, apa seperti itu. Lain kasus ya, lain kasus. Kenapa pukul boleh? Maksudnya kalau di sini bebas apa anak didik apa anak Ini anak didik. Iya. Mungkin kita ditanya dulu Bu, alasannya gitu. Ditanya dulu alasannya. Ya. Poin yang pertama yang perlu kita sikapi itu, di situ saya mengatakan bahwa restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya, jadi langkah-langkah restitusi nanti akan dibahas lebih lanjut. Bila ada seseorang berbuat salah pada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar
tidak apa-apa, lupakan saja. Seperti itu. Nah, kemudian poin yang kedua, kebiasaan kita selama ini bila ada orang yang berlaku salah pada kita adalah langsung memaafkan, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau mereka bersalah, kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagaimana berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Bapak Ibu, kalau teman kita memecahkan gelas, misalnya saya memecahkan gelas, atau Bapak Ibu, apa yang dirasakan? Merasa bersalah. Tapi teman kita yang memiliki gelas itu apa yang beliau rasakan? Ada yang kesel mungkin. Apalagi kalau gelas itu mahal. Ya, apalagi kalau gelas itu mahal. Atau misalnya kalau dipajang 12 gelas, kalau satu hilang kan jadi tidak berjumlah 12 lagi. Seperti itu. Apalagi dapat pinjam. Iya, betul Pak Ribut. Lanjut Pak. Nah ini, jadi pada restitusi itu menurut dosen tahun 2004 itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya gini, kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak. Jadi saya katakan tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi sama-sama menang. Sama-sama seperti kasus yang tadi, yang memecahkan tidak akan merasa tidak nyaman, dan yang gelasnya dipecahkan juga tidak akan merasa sedikit kecewa. Itu aja Pak. Nah, apa itu restitusi? Apakah sama dengan program disiplin lainnya? Ada ciri-ciri dari restitusi. Restitusi yang di sini yang pertama bersifat bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, yang pertama. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Kalau ada yang gelasnya tadi dipecahkan dan ada teman kayaknya ada kerenggangan gitu, ada merasa tidak enak di hati. Nah, itu bersifat untuk memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Bukan paksaan, sekali lagi. Nah, itu sampai ada beberapa ciri restitusi, ada 10. Nanti mungkin slide-nya bisa saya bagikan biar untuk dipelajari Bapak Ibu. Saya tidak akan bahas satu persatu. Berikutnya Pak. Nah, ini sudah materi yang ketiga tentang keyakinan kelas. Kenapa saya katakan kita butuh keyakinan kelas? Pada awal masuk di kelas, biasanya anak-anak itu karena ada perubahan kelas ya, jadi kelas 10 ke kelas 11 atau kelas 11 ke kelas 12, itu hendaknya nanti mungkin bisa, tidak ada kata terlambat untuk membuat kesepakatan kelas, membuat keyakinan kelas. Apa yang sebenarnya harus kita sepakati dalam kelas itu? Nilai-nilai apa yang perlu kita tanamkan untuk kita menjadikan suatu kesepakatan? Misalnya, 1, datang tepat waktu. Jadi itu kita sepakati, termasuk kita. Kalau kita terlambat, maka ada perjanjian, tidak boleh lebih dari 10 menit. Anak-anak ditekankan apa nanti perjanjiannya, kesepakatan kita bagaimana. Jadi kita membuat aturan kelas. Aturan kelas nanti itu sepakati. Jadi ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, kita akan melakukan restitusi dengan salah satu langkahnya nanti mengidentifikasi masalah. Yang intinya nanti mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah jika ada anak yang melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan. Langkah-langkahnya itu ada beberapa seperti itu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas itu ini sifatnya bervariatif dan bisa dimodifikasi ya Bapak Ibu. Jadi mungkin itu bisa dilakukan nanti biar kita bisa mengkondisikan bagaimana menciptakan kelas yang
Bagaimanapun juga tugas kita itu selain mentransfer ilmu, juga menciptakan anak-anak itu bisa senang dan bahagia. Tuh, karena seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, intinya bahwa tujuan pendidikan itu membuat anak dimanusiakan dan dia bisa mengadopsi apa yang ada di sekolah itu untuk diterapkan di masyarakat. Satu hal lagi tentu saja untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi. Kayaknya sebelum sesi yang kedua mungkin kita perlu penyegaran ya. Sudah mulai capek ini. Iya, coba sebentar lagi. Bapak Ibu coba melakukan sedikit dulu. Yang mungkin berpengalaman ya mengikuti saja lah. Iya. Kalau nanti tolong Bapak Ibu mengikuti perkataan saya, ya. Jadi kalau saya bilang bebek ayam, Bapak Ibu juga bilang bebek ayam. Kita coba dulu. Saya bilang ayam, bebek, bebek. Ayam. Panjenengan Bapak Ibu menirukan apa yang saya katakan. Ayam, bebek, bebek. Berarti juga. Ya. Kalau saya bilang bebek, ayam, bebek. Berapa bebeknya? Tadi kan saya sudah bilang tirukan apa yang saya dan menggerakkan. Ya, sudah saya akhiri. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, sebentar saya dulu. Materi selanjutnya yaitu posisi kontrol. Itu saya tadi bunyinya begitu lengkap banyak ya, tapi saya suka yang cepat-cepat ini biar tidak lama-lama. Posisi kontrol itu ada dalam pertanyaan tersebut. Kami selaku guru penggerak kepada instruktur dan pengajar penggerak, pengajar praktik itu, Pak, Bu, ini kan tugasnya BK, ngapain kita harus menyelesaikan masalahnya anak-anak? Ternyata yang saya peroleh dan BK Bapak Ibu diselesaikan di ranah kalian ini. Baru kalau sudah tidak mampu menyerah, katakan baru dilimpahkan ke BK. Berarti secara tidak langsung BK sudah menguasai itu. Yang pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Penghukum sudah kita tahu ya, seperti Pak Nur berlagak penghukum. Terlambat harus lari 100 kali. Push up 5 kali itu penghukum. Tidak ada kesempatan anak untuk memperjelas masalah penyebabnya. Di situ didefinisikan menggunakan hukum fisik maupun verbal yang senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan duit. Pokok kalau tidak ada hukum tak selesai. Contoh misalkan seperti anak kita yang di Bitara tuh, Bapak lu keluar ya nih, seperti tadi kontek keluar, nanti itu mengrome. Kenapa yang di mengrome? Tidak diajak Pak sama Pak Lupa, tidak ada kemana. Itu buat video di atas. Itu mungkin Pak Lut sedang mengadakan, sedang memposisikan diri sebagai penghukum. Ini negatif, tidak boleh. Apapun caranya tidak boleh. Bapak Ibu diselesaikan di ranah kalian ini. Baru kalau sudah tidak mampu menyerah, katakan baru dilimpahkan ke BK. Berarti secara tidak langsung BK sudah menguasai itu. Yang pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Penghukum sudah kita tahu ya, seperti Pak Nur berlagak penghukum. Terlambat harus lari 100 kali.
push up 5 kali itu memukul. Tidak ada kesempatan anak untuk memperjelas masalah penyebabnya. Di situ didefinisikan menggunakan hukum fisik maupun verbal yang senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan diri. Pokok kalau tidak ada hukum tak selesai. Contoh misalkan seperti anak kita yang di luar bicara, Bapak Lur keluarnya nih seperti tadi kontekstual, dan itu mengerobek. Kenapa yang itu mengerobek? Tidak diajak Pak sama Pak Lupa. Tidak ada kemana. Itu buat video di atas. Itu mungkin Pak Lur sedang mengadakan, sedang memposisikan diri sebagai penghukum. Ini negatif, tidak boleh. Apapun caranya tidak boleh. Yang kedua, membuat merasa bersalah, yaitu menggunakan settingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh, misalkan Bu Iva kata-kata dari pembuat bersalah itu, ayo Bu Iva, tak kasar sama saya, nanti saya dimarahin sama kepala sekolah. Kan ada penyelesaian seperti itu. Silakan duduk. Biasanya yang seperti ini guru yang baru lulus kuliah, kan masih awal-awal. Ayo anak kasihan bapak nanti dimarahin kepala sekolah. Sehingga anak-anak itu merasa kasihan. Kalau orang tua itu tidak boleh. Penghukum merasa bersalah tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena apabila dihilangkan, anak akan kembali lagi tidak kekal sifatnya. Yang nomor 3, sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mempromotif melalui prestasi. Juga sama ya, bagi guru-guru yang baru lulus tapi tidak enak mengajarkan hukum, seperti Bu Ila. Kenapa Bu Ila, Pak? Ya seperti diajak teman itu. Siswa bersalah, tetap ayo anak dulu. Tapi teman dengan merasa bersalah itu beda-beda tipis. Kalau merasa bersalah itu anak-anak seakan-akan merasa kasihan dulu, kasihan. Bu Ila, kami tulis mesej. Sedangkan teman ini yang dibiarkan, tidak diberi hukuman, tidak diberi sanksi, dan sudah duduk. Saya awal-awal memposisikan seperti itu. Sekarang sudah tahu ilmunya, kita harus ke pemantau atau manajer. Jadi 3 posisi seorang guru itu, 3 di atas itu tidak baik. Kalau teman nanti trauma kepada gurunya. Berikutnya pemantau, mengawasi perilaku pemantau, mengawasi perilaku orang terhadap peraturan dan konsekuensi sanksi yang berlaku. Ini pemantau boleh diajukan karena sudah membuat siswa itu merasa sadar bahwa yang dilakukan itu salah. Kalau sudah tahu salah, siapa tahu tidak diulangi lagi. Contoh, misalkan kalau terlambat, sudah tahu kan apa yang konsekuensinya kalau terlambat, ya Pak, langsung anak-anak itu lagi. Dengan sendiri apa disuruh, itu pemantau. Kalau menghukum, lari, besar, itu menghukum. Contoh lagi, pemantau misalkan anak-anak ada bawa dompet, itu tahu apa yang mau dikerjakan. Terakhir yang kita ajukan yaitu sebagai manajer
Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, menurut murid menemukan solusinya. Ini kemarin yang ditugaskan kepada kami, sehingga saya dengan Bu Yuni itu membuat video dokumenter terkait kontrol guru sebagai manajer. Manajer itu maksudnya apa, Pak Den? Manajer itu membuat anak mengakui kesalahannya, menyadari kesalahannya, dan mengetahui konsekuensinya. Itu manajer. Sehingga guru itu hanya mengarahkan. Lebih jelasnya mungkin nanti ada di tugas kami nanti akan dipaparkan selanjutnya. Tadi ciri-ciri restitusi itu suatu kegiatan dari seorang guru yang dilakukan untuk menyadarkan siswa sehingga siswa itu menemukan masalahnya dan tidak mengulanginya lagi. Tadi yang kata bunyinya ada 8. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, restitusi memperbaiki hubungan. Maksudnya apa, Den? Kadang ada anak bertengkar. Restitusi itu salah satunya untuk memperbaiki hubungan. Kalau tidak memperbaiki hubungan, ya sama saja tidak akur pada cara berbahasa dalam satu kelas. Dan itu sedang terjadi di dalam kita. Jadi saya sedang ngomong bagaimana agar teman-temannya itu bisa menerima yakti dan yakti itu bisa menerima teman-temannya. Itu akan saya coba melalui materi-materi yang diberikan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi menawarkan, guru itu menawarkan. Ini yang benar. Kalau tidak mau, ya sudah. Guru tidak bisa memaksa. Sepertinya ini bisa dilakukan apabila sekolahnya itu sudah modern. Restitusi untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan yang diterapkan. Nanti modulnya akan saya jelaskan, akan saya kasihkan. Lanjut dulu. Ini tugas kami kemarin, saya kebetulan ngambil Sarif, Amani, dan Ila. Dia untuk mempraktekkan ini. Bu Yuni ngambil siapa Bu? Tugasnya seperti apa pada yang segitiga restitusi latihan? Yang pertama, menstabilkan identitas mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dengan merefleksi kesalahannya. Contoh, saya kemarin Sarif mencontohkan Sarif itu tidur di musola sehingga tidak mengikuti pelajaran saya. Dan Sarif itu saya panggil. Jadi tahapnya itu Sarif bukan langsung diserahkan ke BK, di guru dulu. Sama guru dipanggil dengan restitusi. Yang jelas Sarif itu langsung merasa bersalah karena langsung tahu kesalahannya. Saya terpaksa akan dimarahi oleh Pak Ibu. Tapi dalam restitusi ini guru tidak boleh langsung menghukum kamu salah kamu itu tidak. Sehingga anak menyadari dengan sendirinya. Kata-kata dari menstabilkan identitas masalahnya Sarif itu dalam skenario ya. Lihat Liga Champions sepak bola sampai baru malam. Sehingga waktu di kelas tidak enak tidur, maka tidur di bawah itu skenario. Menstabilkan identitas yang dilakukan oleh guru tidak langsung menjadi anak salah.
yang dilakukan saat menstabilkan identitas guru itu guru menguatkan, jangan mengendorkan langsung. Dalam menguatkan seperti apa Pak? Saya skenario-nya ya pasti ngantuk sekali. Bapak pun juga demikian. Kalau tidur jam segitu pas bangun dan sekolah pasti akan ngantuk juga. Tidak hanya kamu, bapak pun juga akan ngantuk. Sehingga anak itu terbagi, tidak selalu merasa bersalah. Langkah selanjutnya validasi tindakan yang salah. Meyakinkan murid bahwa yang mereka lakukan salah karena bertentangan dengan aturan yang ada, dengan cara memahami alasan dibalik tindakan murid. Pertanyaan yang keluar, terus apa sekarang kondisi kamu ini? Sehingga diharap dari murid itu, dari salib menyatakan, Pak, saya salah, saya tidur di musola saat pelajaran Bapak. Itu yang diharapkan. Dengan pertanyaan-pertanyaan guru sekreatif mungkin, sehingga yang muncul pertanyaan anak itu mengambil kesalahan. Jadi tidak dipaksa, sadar gitu. Oh ya, saya sadar tidur di musola saja pelajaran Bapak ini salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan, memberikan keyakinan pada murid akan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan sesuai keyakinan jelas. Saat ini posisi guru itu menanyakan, apakah kamu ingin seperti ini terus? Tidak Pak, saya akan berjanji tidak akan seperti ini. Terus apa yang akan kamu lakukan ke depannya agar tidak mengulanginya lagi? Saya tidak akan tidur di atas jam 12 lagi Pak. Itu selesai. Kalaupun Syarif ini mengulangi hal yang serupa, maka langkah kita selanjutnya apabila sudah ada waktu itu baru kita ke BK. Jadi kalau ada masalah itu dalam materi guru pembela diselesaikan di guru teorinya, baru ke BK. Lanjut guru. Tuhan juga lagi. Sudah itu kebutuhan dasar tersebut. Aslinya anak itu menurut materi guru pembela memiliki kebutuhan dasar sehingga anak berperilaku seperti itu di kelas atau di sekolah. Balik dulu. Balik terus. Slide berapa? Jadi hubungan kebutuhan dasar manusia itu terhadap anak ketika laku seperti itu pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi tugas guru mengetahui kebutuhan anak yang tidak terpenuhi tersebut dan berusaha untuk memenuhinya. Contoh, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Contoh misalkan David sering mengambil makanannya, kemudian setelah dioperasi ternyata David ini tidak ada di saku orang tua, sehingga kebutuhan hidupnya meronta-ronta dan mengakibatkan masalah. Dua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan psikologis yang memiliki kebutuhan akan hubungan dan koneksi. Ini yang terjadi di anak kita. Saya dan Bu Yuni ini tertantang dengan anak kita yang namanya Yanti. Yanti ini kebutuhannya ini kasih sayang dan rasa diterima. Sehingga kedepannya Yanti itu setelah kami nanti beri perlakuan dapat berbaur bersama dengan yang lain. Ketiga, penguasaan kebutuhan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atau prestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki harga diri. Penguasaan ini biasanya ada pada anak yang pintar, ingin selalu menguasai. Dalam cita forum ingin selalu menguasai, tidak ingin berbagi. Pak,
bisa ya, meskipun bisa yang lain juga bisa. Jadi apabila ada anak yang ngacung terus, kalau kelompok tanya terus, mungkin kebutuhannya penguasaan, sehingga kita dapat mengerti. Keempat, kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengembalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir, kesenangan. Kebebasan dan kesenangan mungkin Bapak Ibu sudah paham. Kebebasan di sini seperti anak kita, mungkin jam-jam 9 lalu sudah resep, Pak, ke kantin Pak, kebebasan dan sudah mentah-mentah, sehingga anak bisa berubah seperti itu. Yang terakhir, kesenangan. Ada anak apa ya? Di dalam kelas itu kerjaannya tidur, kesenangannya tidur. Ada anak yang di dalam kelas kerjaannya gambar, itu berarti kesenangan. Dan itu harus dipilih, tidak bisa dilatih. Seperti itu. Seperti Corel, seperti PowerPoint, atau online. Maksudnya apa, Den? Desain-desain Bapak Ibu itu meskipun tidak tahu desain seperti saya, aku tahu desain. Disediakan kampanye. Kemarin lah kita buat itu. Ada template yang langsung jadi seperti ini, langsung jadi. Ini ada 4 kasus, mungkin 2-nya jawaban dari saya, tugas saya, 2-nya nanti tugasnya dari ibu. Ada kasus seperti ini. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni pengganti. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru sekolah. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya. Seperti kasus. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan bukan ramah apa bu, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Betul. Karena guru-guru baru biasanya menggunakan trik seperti ini, karena masih takut itu, masuk video. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan tetap mengobrol. Ini kasus yang ada di LMS kami. Nanti pertanyaannya yang harus diselesaikan ada. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Jadi Ibu Eni itu pelapor, tidak memberikan begitu saja. Berarti Ibu Eni itu memainkan beberapa kontrol. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apa ada gagasan? Lanjut. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelilingnya. Teman mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap pada menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah bahasa bila lain waktu ada ketiadaan guru, mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru. Ini studi kasus tugas dari LMS Guru Penggerak Angkatan 6 yang dikoreksi oleh kami dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nanti pertanyaan pertama,
Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Sakti? Jadi di sini menstabilkan masalah. Yang pertama, langkah restitusi yang dijalankan Ibu Sakti adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan dengan bukti percakapan sebagai itu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau di grup program setelah menjawab alasannya apa dengan apa, kalau memang ya nilainya gitu. Percakapan sebagai berikut, bukti bahwa Ibu Santi itu melakukan menstabilkan identitas. Percakapannya, Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan minta maaf. Yang direspon dengan Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu tidak boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh meminta maaf, membuktikan bahwa tahapan menstabilkan identitas sudah dilaksanakan. Dalam artian anak itu sudah paham kalau salah. Kedua, validasi tindakan salah. Contoh percakapannya bahwa Ibu Santi sudah melakukan. Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati. Yang direspon dengan baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan jelas, yang membuktikan mereka memvalidkan sikapnya yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apa ada gagasan tersebut. Jadi guru penggerak materinya untuk membedah seperti itu, diberi kasus dan dibedah. Kadang ada dalam kehidupan nyata. Langsung ini saya satu saja ya. Ini waktunya sudah. Bu ini lagi. Balik ini. Iya. Nomor 2. Enggak. Terus pertanyaan nomor 2. Jadi di RMS itu ada pertanyaan lagi. Dalam kasus di atas, langkah-langkah seperti apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Sakti? Oh, barusan. Lanjut nih. Nomor 2, pertanyaannya, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Jujur, di guru penggerak ini lebih kepada anak-anak. Namanya itu jauh berubah, bermalam terus. Jadi dia teorinya sedikit disuruh mengembangkan. Nanti dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu ini dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Ini mungkin saya jelaskan sedikit. Posisi kontrol sebagai pembuat masalah, merasa bersalah, dan sebagai pemantau dengan bukti percakapannya sebagai berikut. Harus ada buktinya ya. Sebagai merasa bersalah, buktinya apa Pak? Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Itu merasakan bersalah. Anak Natali dan Vivi. Dan kedua sebagai pemantau. Maksudnya bukti keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu ini, yang membuktikan bahwa Ibu Eni mengawasi setiap murid dan bertanggung jawab atas orang yang diawasi dengan melaporkan Vivi dan Natali melakukan pelanggaran keyakinan jelas kepada Ibu. Pertanyaan terakhir, mungkin ini di BK sudah biasa ya Bu, studi kasus. Terakhir dari itu, jika Anda adalah Pak Hasan selaku kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Saya jawab, akan mendukung dan memberikan reward kepada Ibu Santi atas apa yang telah dilakukan, karena sudah menyelesaikan masalah secara bijak yang berprinsip restitusi. Mungkin itu dari saya, mungkin dari Ibu ini nanti tugas-tugasnya. Terus kami juga menjelaskan, Pak, tugas itu ditubuhkan ke siapa?
Kita di sini mungkin PBG mungkin juga jadi pakai LMS. LMS itu sangat kejam. Kok sangat kejam? Dudet atau pengumpulan terakhir nanti malam, sudah bisa mengumpulkan kalau lebih dari nanti malam. Apa progresnya? Kalau sudah menyelesaikan ada depannya dan penampakan LMS pendidikan guru penggerak seperti ini. Jadi seperti itu. Yang ditentang itu berarti saya sudah membuka. Yang tidak ditentang sekarang ini aksi nyata, unggahan aksi nyata belum disampaikan, belum ditentang. Aksi nyata forum berbagai aksi nyata, nanti di luar ini ada kegiatan sesama DPP itu saling gimana hasil ke bawah ini. Terakhir kemarin kapan itu? Tes akhir paket modul 1 dengan KKM informasinya 80. Kata dulu sudah mengerjakan. Yang dikatakan Pak Subaidi merdeka itu di sini kata dia M itu apa? Ke bawah. Mulai dari diri kata Pak Subaidi itu waktu di sini. Merdeka itu seperti apa kata buku kalau dijawab? Ya seperti LMS. Mulai dari diri. Eksplorasi konsepnya itu sebutnya 1 sampai 6. Di 1.6 coba buka salah satunya dulu. Itu aku dulu, tugasnya aku dulu. Bisa. Nah itu ya, duduk itu. Di setiap itu harus ada komitmen, harus ada jadi modulnya itu kami ya nanti ada linknya untuk download itu jawaban itu dari sana. Jawaban saya apa? Saya hanya untuk menambah ilmu dan pengalaman dari lebih dari itu, yaitu merasa tanggung jawab atas perubahan ke arah yang baik. Itu semua kelompok itu pasti ada. Kalau komitmen tak bisa. Misalkan sama dengan yang di atasnya bermasalah tak bisa. Baik ini eksplorasi diri. ME pegang R bawah biasanya. Jadi LMS-nya seperti itu. R ruang kolaborasi itu nanti ada suatu Zoom, Gmail, bukan ini, antar kelompok. Setelah memahami, kita memahami sendiri, diadu gagasannya dengan peserta yang lain. Setelah diadu, maka diminta untuk demonstrasi, demonstrasi konteks. Elaborasi pemahaman. Elaborasi pemahaman itu biasanya dilakukan oleh instruktur guru penggerak Buleli. Terus aksi nyata sehingga bentuk berbeda. Jadi dari ini mungkin dari Bu Yuni nanti bisa menambahkan dan Bapak Ibu bisa menanyakan apa saja tentang guru penggerak, pengalamannya, susah tentangnya, enaknya jika guru penggerak kepala sekolah tidak bisa. Jadi kepala sekolah tidak bisa. Terus jadi wakil tidak bisa. Jadi pokoknya jadi pelaku atau apa ya, pelaksana jabatan di sekolah tersebut tidak bisa. Itu saja sih, tidak diberi uang. Mungkin Bu Yuni menambahkan sebelum tanya jawab, nanti ditanyakan dulu sehingga terang benderang tentang apa yang kami lakukan.
Ini Bu Diana. Karena kalau membaca dengan verbalnya berbeda menghadapi anak. Misalnya sama-sama ayo kerjakan, beda, ayo kerjakan gitu. Jadi kalau melihat video ini bagaimana cara menyikapi? Posisi pemantau atau monitor dan dengan posisi mari kita saksikan yang menambahkan di sekolah dan lihat bagaimana kemampuan musik. Ini posisi hukum. Pandut ini biasanya seperti ini. Ya, anggap siapa ini, Pak? Oh iya, mirip Vicky ya. Ya. Karena mirip begini dianggap begini. Ini hukum. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu boleh lapangan basket.
menjaga suasana tetap santai. Yang satu itu berat. Aku belum. Karen, apa peraturan sekolah ini? Ini yang paling baik. Posisi manajer. Manajer kayak perusahaan. Selamat Bu. Selamat pagi, Karen. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Dari bangun kamu, keyakinan sekolah mana yang harus ditingkatkan? Ada diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Karen meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Karen bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana cara memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan semoga tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Karen mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Kak Dewi. ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Karen adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Karen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Karen ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Karen? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Karen. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Demikian apa itu? Mungkin ada yang ditanyakan. Yang jelas tujuan akhir dari guru karena itu menjadi yang pertama untuk bergerak membuat sekolah lebih baik. Makanya Bapak Pak Kepala Sekolah kita mewanti-wanti wajib saya awalnya ada ini sudah ada tanya jawab. Boleh. Ini tugasnya Bu yang membuat demonstrasi konseptual. Demonstrasi konseptual itu
materi yang didapat diterapkan ke sekolah dan divideokan jadinya seperti ini. Toko Video Pak Tri itu Pak Surya. Oh ya Allah. Ini tugas saya. Terima kasih teman-teman. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ikut suruh penggerak mau tidak mau harus menguasai Canva dan Filmora. Canva itu desain grafis online seperti itu. Filmora aplikasi pengeditan video. Jadi seperti itu. Sesi terakhir mungkin untuk ada yang kurang jelas mau ditanyakan pengalaman kesenangan apapun tentang guru penggerak kami ya baik. Tentang penanganannya kasus tadi itu kan ada 5 ya. Tadi ada yang sudah mempraktekannya manajer. Ini yang pakai manajer ya. Posisi sebagai manajer. Manajer harus manajer. Harus manajer. Dengan kondisi siswa SMA 4 yang seperti itu, apa memang betul cocok kasus manajer? Apa itu
dengan kondisi sekolah kita seperti ini, posisi manajer apakah bisa diterapkan? Saya jawab, mungkin nanti tidak pernah saya tanyakan. Bukan bisa diterapkan, Pak. Kalau bisa diterapkan bisa. Signifikan apa tidak? Sama dengan pertanyaan saya ke fasilitator, Pak, bolehkah guru itu berposisi kontrol lebih dari satu? Itu ternyata jawabannya manajer dulu. Kalau manajer tidak bisa, turun grade ke pemantau. Pemantau tak bisa, turun grade ke teman. Teman tak bisa, tetap turun grade ke berasa bersalah. Dan para etiknya kita tetap bisa melakukan penghukuman sesuai dengan sikon yang berlaku. Tapi tidak boleh setelah kita dapat materi ini, tidak boleh langsung menghukum. Jadi harus dihubungi manajer. Tidak bisa pemantau turun grade merasa bersalah dan sebagainya. Mungkin itu jawaban saya. Mungkin dari Bu Yuni ada tambahan. Itu jawaban itu menurut saya. Sama, saya juga pernah mengutarakan pendapat saya terkait dengan fakta yang disampaikan juga. Saya sampaikan kayak gitu, tapi saya fasilitator. Saya sampaikan bahwa begini, kondisi murid saya, murid kami itu tidak bisa disamakan dengan yang sekolah lain. Saya sampaikan
berusaha memberikan kasih sayang dan anak-anak menghormati, tidak berkata kasar kepada kita, itu menurut saya sudah ya Allah, itu sempurnanya. Meskipun mereka pada dasarnya ya kalau disuruh mengerjakan tugas tidak bisa. Tapi ketika mereka menunjukkan santun, menghormati kita, itu bisa merupakan satu indeks prestasi yang bisa kita dapatkan dari anak-anak kita. Ini memang itu yang kita butuh proses, itu sadar. Sekali lagi memang berat, apalagi ini karakter. Karakter itu kan untuk merubah itu memang sulit, apalagi butuh pembiasaan. Butuh pembiasaan kita saja yang kayak saya saja Pak Riko ya, karena mentang-mentang 3 menit sudah nyampe. Ya karena saya berangkat jam 7:15. 7:05 itu ada saya tahu itu salah, tapi saya memilih seperti itu. Kalau jadi pembina APL itu saya tanamkan ada harus merubah sesuatu yang memang harus merubah. Dan dari kita sendiri, kita memberi contoh ke anak-anak. Ibu marah ke saya karena datang terlambat. Ibu datang, saya nggak boleh terlambat. Ibunya datang terlambat. Nah, seperti itu. Kalau kita memberi panutan, memberi sedikit gambaran, meskipun kalian mau melakukan seperti itu, tapi saya tidak akan tantang yang silahkan kalian datang terlambat, resikonya ada. Oke, saya tetap tidak akan terlambat. Sudah saya tanamkan anak-anak, silahkan kalian berlaku seperti itu, lambat seperti itu, silahkan. Kalian punya hak untuk memilih. Pilihan kalian tepat, pilihan kalian salah, semua ada konsekuensinya. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman atau selaku Bu Titi, Pak Lutfi sebagai PBK yang biasanya sudah. Tapi saya juga pernah tanya ke guru BP itu, apakah sama juga Pak Riko juga pernah tanya ke guru, apakah pernah diajarin kalau menghadapi kasus tidak ya Bu ya. Hanya mungkin sekedar Teorinya saja. Iya, Kalau prakteknya itu kadang-kadang. Tapi di jurusan lain kayak saya itu ada pengantar pendidikan, ada belajar dan pembelajaran. Bagaimana kita mentransfer ilmu di mana anak-anak belum siap. Jadi seperti itu. Itu ya Pak Des. Terima kasih. Itu ya Pak Des ya. Semoga kita ya kembali lagi tadi bergerak dan menggerakkan dengan cara semangat. Jangan putus semangat. Semangat full stop gitu ya. Terima kasih. Selamat akan ya Pak Des. Ada lagi Bapak? Sudah ada. Sudah ya. Sudah Pak. Puasa. Mungkin tahapannya guru penggerak itu berdasarkan lupa disampaikan. Isi pada 500 tahun 1000 tahun. Mungkinnya nanti mau dan berminat. Setelah itu lulus tes apa itu wawancara sama itu saya wawancaranya perjuangan dalam artian saat pelatihan apa itu buat buku visi pas tepat saya ya akhirnya setelah itu pengumuman lulus kegiatannya tiap minggu itu 2 kali event. Yang pertama event eksplorasi konsep, yang kedua kerja kelompok. Eksplorasi konsep sama yang struktur itu. Jadi tiap minggunya seperti itu. Selesainya kami dari bulan Agustus ya nanti. Setelah dibuka NNS sampai Mei 2023. Sudah belum ada yang bertanya? Mungkin yang terakhir yaitu doa oleh Bu Agama kita Bapak Direktur Sekolah dan Kesehatan Aryan Dewi Jaya. Amin. Dewi Jaya. Amin.
Amin. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian kegiatan destinasi kasar ini kurang lebihnya mohon maaf terima kasih atas perhatian tersebut. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.